Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang PP 43 tahun 2014 ya. Ada yang udah tahu PP 43 tahun 2014 itu apa? Jadi PP 43 ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 ya, yang memang menjadi inti dari ujian atau seleksi perangkat desa. Nah, apakah harus dipelajari? Ya, wajib ya, karena PP 43 ini sangat berkesinambungan dengan Undang-Undang Desa ya, dan bisa dikatakan adalah satu kesatuan yang utuh. Meskipun yang sekarang ini ada yang sudah diperbarui ya, yaitu PP 47. Dan nanti setelah PP 43 ini kita bahas yang PP 47, karena yang 47-nya itu hanya pasal-pasal yang diperbarui saja ya, jadi tidak dibahas semuanya. Jadi PP 43-nya ini kalau menurut saya itu tetap wajib dipelajari begitu teman-teman. Apakah dipelajari semuanya? Ya iya dong ya, tapi lebih baiknya itu dipelajari yang sering keluar saja ya pada saat ujian ya, seperti Undang-Undang Desa kemarin. Karena memang banyak banget ya, kalau dipelajari semuanya, dihafalkan semuanya, pasti kita pusing sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, mana saja yang perlu kita pelajari? Yuk simak baik-baik penjelasannya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya teman-teman, pergi ke file. Nah, ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oke, kita langsung ke bawah saja. Oh iya, jangan lupa teman-teman siapkan ini di print saja ya. Kalau teman-teman memang belajarnya susah lewat HP atau laptop, saya sarankan lebih baik di print ya, karena kalau di print kita belajarnya bisa fokus ya, tidak sambil main HP. Kalau lewat HP kan kadang ada WA dari teman atau siapa gitu. Oke. Bab 1 ketentuan umum. Ini ada di Undang-Undang Desa ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga ada di Undang-Undang Desa. Jadi kita skip saja. Nah, ini ya, nomor 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. RPJM Desa ini teman-teman harus tahu berapa tahunnya ya, begini. Oke. Teman-teman ini wajib tahu, ini yang RPJM kita warnai. Ini RPJM ini berapa? RPJM itu rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun ya. Nah, ini teman-teman wajib tahu nih. Coba kita warnai semuanya saja. Oke, seperti ini saja ya teman-teman, biar jelas gitu. Oke, yang kedua adalah RKP ya. Jadi RKP dan RPJM itu beda ya. Ini kadang teman-teman yang belum tahu apa itu RKP RPJ. Nah, ini kebanyakan salah ya. Nah, RKP desa dan RPJM desa ini. Nah, RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa lah. Kalau RPJ apa? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian BUMDes ini sudah kita bahas di Undang-Undang Desa. Kita skip saja. Kemudian dana desa nih, dana desa di Undang-Undang Desa kayaknya kemarin belum ada ya. Ini dana desa, teman-teman bisa di Stabilo ya. Kita lanjut ke bawah. Alokasi dana desa nih. Dana desa dan alokasi dana desa ini berbeda ya. Dana desa itu apa? Dana yang bersumber dari anggaran atau APBN ya. Kalau alokasi dana desa itu dana perimbangan. Nah, ini kata kuncinya teman-teman. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Nah, begini saja ya. Jadi tidak usah saya warnai semuanya. Kata kuncinya saja ya teman-teman, biar mempermudah ya. HDD, dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Nah, ini. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja desa.
Selanjutnya disebut APB desa. Nah, ini APB desa itu apa? Ini sama sini saja. Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Nah, ini sering keluar juga, teman-teman. Kemudian aset desa. Aset desa ini kemarin kayaknya udah ada ya di Undang-Undang Desa. Kita skip saja. Yang kedua, penataan desa. Pembentukan desa diprakarsai oleh. Nah, ini skip saja, teman-teman. Ini juga kita skip, kita ke bawah saja langsung. Kita mencari yang benar-benar penting dan benar-benar sering keluar pada saat ujian. Nah, setelah nanti kita ini selesai pembahasan 4-3-nya, kita akan bahas yang 4-7-nya ya, teman-teman. Nah, ini kita skip saja ya, teman-teman. Agak memang jarang. Masih kita skip. Kita ke pasal 13, masih pejabat kepala desa persiapan. Nah, ini pejabat kepala desa, ini kayaknya kelurahan ya. Kita skip saja. skip peraturan daerah. Nah, ini peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pembentukan desa diundangkan setelah mendapatkan nomor registrasi ya. Nomor registrasi itu dari gubernur, kemudian kode desanya itu dari menteri. Kemarin pas saya ujian ini keluar ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nomor registrasi dari menteri, misal kode desa dari gubernur. Nah, itu kebalik dan jelas salah, teman-teman. Lanjut saja ya. Ini teman-teman diperhatikan ya tulisan yang saya warnai ya. Lanjut kita ke bawah, penggabungan desa oleh pemerintah daerah. Ini masih kita ke bawah saja, penghapusan desa. Desa dilakukan penghapusan. Nah, ini penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis. Nah, ini juga kemarin pas saya ujian keluar juga ini. Kepentingan program nasional. Jadi penghapusan desa itu dapat dilakukan apabila ada kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam gitu. Yang ditanyakan ini ya bagian program nasional strategis atau karena bencana alam gitu. Kemudian perubahan status. Nah, ini jarang juga, kita lewati saja. Nah, ini perubahan status desa menjadi kelurahan. Nah, syarat-syarat ini ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa dibaca sendiri. Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 atau 1.600 kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali. Serta paling sedikit 5.000 atau 1.000 untuk luar wilayah Jawa dan Bali. Ini ya. Kalau Jawa dan Bali itu 8.000 jiwa, kalau luar itu 5.000 jiwa. Oke, lanjut. Skip, masih di skip. Nah, ini juga masih skip ya, teman-teman. Perubahan status kelurahan menjadi desa, ini juga jarang juga sih. Kita skip saja, teman-teman. Tapi buat teman-teman nanti tetap dibaca saja ya, teman-teman. Jadi biar kadang gini, jadi walaupun hanya kita baca ya, tapi ketika kita menemukan soal jadi keinget, walaupun kita hanya membaca satu kali gitu. Kita membaca soal tiba-tiba langsung keinget karena ada pilihannya di ABC atau di pilihan ganda itu ada pilihannya seperti itu. Jadi tetap dibaca saja, teman-teman. Lanjut, perubahan status desa menjadi desa adat, ini juga jarang ya untuk soal-soal seperti ini. Nah, kewenangan ini. Nah, kewenangan desa ini kemarin di desa ada ya. Ini juga ini keluar nih. Nah, saya warnai ya, teman-teman. Ini kita skip. Masih. Nah, ini bagian bab 4 pemerintahan desa. Oke, yang pertama ya, tata cara pemilihan kepala desa.
Pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak ya, secara serentak nih teman-teman. Nanti bisa saja muncul pada saat ujian tertulis. Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam hal terjadi kekosongan kepala desa, menunjuk pejabat kepala desa. Nah, skip. Nah, ini pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh tahapan. Nih tahapannya ya. Urutannya nih, persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ya. Jangan sampai terbalik jika nanti ada soal-soal seperti ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Karena biasanya yang diminta itu urutannya. Pemilihan ini tahapan urutan dari awal sampai akhir. Nah, ini pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum masa berakhir. Jadi BPD itu memberitahukan kepada kepala desa 6 bulan ya sebelum masa berakhir ya. Jadi mengumumkan dari pihak BPD itu memberitahu kepada kepala desa. Kemudian pembentukan panitia oleh BPD. Nah, ini pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan oleh siapa? Ya, oleh BPD ya. Nih, biasanya ditanyakan ini. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan oleh siapa? BPD jawabannya. Nah, jangka waktunya 10 hari terakhir setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Yang ditanyakan biasanya ini. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa itu siapa? BPD jawabannya. Kemudian laporan akhir masa jabatan. Jangka waktunya 30 hari, tapi ini jarang keluar. Perencanaan pemilihan 30 hari. Nah, persetujuan biaya. Lanjut saja tahapan sebagaimana penelitian kelengkapan. Nah, ini 9 hari ya. Pendaftaran bakal calonnya nih. Untuk kepala desa berapa? 9 hari. Kemudian kampanye itu 3 hari, kemudian masa tenang itu 3 hari, tapi ini jarang keluar. Jadi tetap saya baca saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut masih ke bawah. Perangkat desa yang mencalonkan diri pemilih ini. Jadi ini masih tentang kepala desa ya. Ini antar waktu ya, pemilihan kepala desa antar waktu. Ini juga jarang diujikan ya. Oke, kita skip saja. Kemudian masa jabatan kepala desa nih 6 tahun ya. Kemarin sudah dibahas ya di Undang-Undang Desa. Masa jabatannya 6 tahun. Kemudian ya mungkin sementara sampai sini dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di part 2-nya. Di session selanjutnya. Oke. Seperti itu dulu untuk part hari ini. Semoga bermanfaat. Tunggu ya untuk part selanjutnya. Kita mulai dari ini paragraf laporan kepala desa ya. Mulai dari sini besok kita tandai dulu warna. Nah, ini. Nah, untuk paduannya kita mulai dari laporan kepala desa. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Biar Lili Gwiji makin semangat untuk membuat materi ya, atau sharing materi-materi ujian perangkat desa. Dan saya ucapkan selamat juga buat yang teman-teman yang sudah lolos. Alhamdulillah ya, dan jangan lupa tetap amanah dalam mengemban tugasnya. Sekian dari saya, berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.